Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan hadis tentang menanam. Dari Jabril bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya. Dan apabila dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunya seorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Jabril bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat." Hadis riwayat Imam Muslimin. Penjelasan dari hadis tersebut adalah Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan dalil-dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi SAW untuk bercocok tanam. Karena di dalam bercocok tanam terdapat dua manfaat, yaitu manfaat dunia dan manfaat agama. Pertama, manfaat yang bersifat duniawi dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi atau menyediakan bahan makanan. Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya selain petani itu sendiri juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah, setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik sayuran dan buah-buahan, biji-bijian maupun palawija, yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Mereka rela mengeluarkan uang karena mereka butuh kepada hasil-hasil pertaniannya. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal yang dibutuhkan manusia, sehingga hasil tanaman menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya. Saya tambahkan, bahkan manfaat bukan sebatas penyediaan makanan bagi orang lain, tetapi juga bercocok tanam juga menjadi lingkungan menjadi lebih sehat untuk manusia, di mana udara menjadi segar karena tanaman menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia untuk proses pernafasan. Tanaman berupa pepohonan juga memberikan kerindangan bagi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Kesejukan bagi orang-orang yang di sekitar tanaman juga menjadikan pemandangan alam yang lebih enak dan indah dipandang. Lihatlah hamparan tanah yang dipenuhi oleh tanaman-tanaman. Tentunya hati dibuang senang melihatnya, perasaan pun menjadi damai berada di dekatnya. Adapun bila melihat hamparan tanah yang kering digersang dari tanaman-tanaman, tentulah memperoleh perasaan yang sebaliknya. Yang kedua, manfaat yang bersifat agama, yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik merupakan burung ataupun yang lainnya, meskipun atau biji-biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah baginya. Sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak. Bahkan seandainya ditakdirkan bahwa oleh seseorang itu ketika menanam tidak memperdulikan perkara ini, atau perkara tentang apa yang dimakan dari tanaman merupakan sedekah, kemudian apabila terjadi tanaman dimakan, maka tetap merupakan sedekah baginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa muslim akan mendapat pahala dari hartanya yang dicuri, dirampas atau dirusak, dengan syarat dia tetap bersabar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa perbuatan yang dilakukan seorang muslim pada hakikatnya merupakan sebuah hal yang mubah, yaitu bercocok tanam, tetapi pelakunya dapat memperoleh pahala. Walaupun itu alasannya bukan suatu ibadah, tapi bisa dinilai sebagai ibadah dan akan menjadi pahala. Demikianlah pembacaan hadis pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Kepada Allah saya minta mohon ampun
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.